Aulia menatap jam tangannya untuk kesekian kalinya, hati berdegup kencang saat hujan deras mengguyur jalanan Jakarta malam itu. Tiba-tiba, pintu ruang IP terbuka lebar, dan Sinta, bosnya yang selalu tampak sempurna, tersandung keluar dengan wajah memerah dan mata berkaca-kaca. "Aulia, tolong aku," gumam Sinta sambil meraih lengannya. Bau alkohol menyengat menusuk hidung, membuat Aulia terpaku sejenak sebelum buru-buru menyangganya menuju mobil. Sejak bergabung di perusahaan media besar di kawasan Sudirman 3 tahun lalu, Aulia selalu mengagumi Sinta dari kejauhan. Wanita berusia 35 tahun itu adalah direktur kreatif yang disegani, dengan karisma yang membuat siapapun patuh. Tapi malam itu, di pesta ulang tahun perusahaan, Sinta minum terlalu banyak, mungkin untuk melupakan sesuatu yang tak pernah dia ceritakan. Aulia sebagai asistennya yang setia, ditugaskan mengantar pulang. Mereka berdua basah kuyup saat tiba di apartemen mewah Sinta di kawasan Kuningan. "Masuklah dulu, hujan deras," kata Sinta dengan suara parau, sambil membuka pintu. Aulia ragu, tapi akhirnya mengikuti. Ruangan itu luas, dihiasi lukisan abstrak dan urnitur minimalis, mencerminkan kepribadian Sinta yang dingin tapi artistik. Sinta ambruk di sofa, dan Aulia buru-buru membuatkan teh hangat. Saat kembali, Sinta sudah setengah tertidur, tapi tiba-tiba dia meraih tangan Aulia. "Kau tahu, Aulia, aku lelah berpura-pura." Kata-kata itu seperti petir di malam hujan. Aulia membeku, jantungnya berhenti sejenak. "Apa maksudnya?" Sinta membuka mata, tatapannya tajam meski mabuk. "Aku mencintai wanita. Selalu begitu. Tapi keluargaku, masyarakat ini, mereka tak akan mengerti." Aulia terkejut, tapi ada sesuatu di dada yang bergetar. Dia sendiri pernah merasakan tarikan aneh terhadap wanita, tapi selalu dia tekan dalam-dalam, takut pada apa yang akan dikatakan orang tuanya di kampung halaman di Bandung. Malam itu, rahasia Sinta terungkap, dan Aulia tak bisa lagi menghindar dari perasaannya sendiri. Keesokan paginya, Aulia bangun di kamar tamu apartemen Sinta, kepala pusing mengingat semalam. Sinta sudah bangun, menyajikan sarapan dengan wajah tenang seolah tak ada yang terjadi. "Makan aku kemarin, Aulia. Aku mabuk dan bicara sembarangan." Tapi mata Sinta menghindari tatapannya, dan Aulia tahu itu bukan omong kosong. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Aulia pelan, tapi hatinya bergolak. Apakah ini awal dari sesuatu yang berbahaya? Di kantor, suasana kembali normal, tapi ada ketegangan baru antara mereka. Sinta lebih sering memanggil Aulia ke ruangannya, membahas proyek dengan nada yang lebih intim. Aulia merasa dilihat, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang spesial. Tapi dia juga takut. Keluarganya konservatif. Ayahnya seorang ustadz di masjid kampung yang selalu mengingatkan tentang nilai-nilai agama. Bagaimana jika mereka tahu? Sore itu, saat meeting berakhir, Sinta menyentuh bahu Aulia ringan. "Makan malam bareng yuk. Untuk terima kasih kemarin." Aulia mengangguk, meski hati was-was. Di restoran Italia di Senayan, mereka bicara panjang lebar. Sinta cerita tentang masa lalunya, pernikahan gagal dengan pria yang dipaksa keluarga, depresi yang disembunyikan, dan akhirnya penerimaan diri sebagai lesbian. "Aku tak mau hidup bohong lagi, tapi di Indonesia ini sulit," kata Sinta dengan suara getir. Aulia mendengar, dan tiba-tiba air matanya menetes. Aku juga merasakan hal yang sama, Bu. Tapi aku takut." Sinta memegang tangannya di bawah meja, dan momen itu seperti api yang menyala. Tapi di luar, hujan kembali turun, mengingatkan bahwa badai baru saja dimulai. Aulia pulang dengan hati campur aduk, memutuskan untuk menjaga jarak, tapi telepon dari Sinta malam itu membuatnya ragu lagi. Keesokan harinya, rumor mulai beredar di kantor.
Seseorang melihat mereka makan malam bersama, dan bisik-bisik mulai terdengar. Bu Sinta deket banget sama Aulia, ya. Aulia panik, tapi Sinta tenang. Biarkan saja mereka tak tahu apa-apa. Tapi di dalam, Sinta juga gelisah. Keluarganya di Surabaya, orang tua yang kaya dan berpengaruh, tak akan menerima jika tahu. Mereka sudah merencanakan perjodohan baru untuknya. Aulia mulai menghindari Sinta, tapi itu hanya membuat perasaannya semakin kuat. Malam-malam dia terbangun, memikirkan sentuhan Sinta. Apakah ini dosa? Apakah dia salah? Masyarakat Indonesia, dengan norma-norma ketat, membuatnya merasa terjebak. Tapi Sinta tak menyerah, mengirim pesan, kita perlu bicara. Akhirnya, mereka bertemu di taman kecil dekat kantor. Aulia, aku tak bisa berhenti memikirkanmu, kata Sinta. Aulia menangis. Aku juga, tapi ini salah. Keluargaku akan hancur. Sinta memeluknya, dan di bawah pohon rindang, mereka berciuman pertama kali. Manis, tapi penuh rasa takut. Itu adalah akhir dari Ilehiji, tapi awal dari konflik yang lebih besar. Setelah ciuman itu, Aulia merasa dunia berputar. Dia pulang ke apartemen kecilnya di Tebet, tubuh gemetar. Apa yang aku lakukan, gumamnya sendirian. Telepon dari ibunya malam itu seperti tamparan. Aulia, kapan kamu pulang? Ada calon bagus dari tetangga. Aulia menjawab samar, tapi hati hancur. Bagaimana dia bisa menjelaskan? Pagi di kantor, Sinta bertindak biasa, tapi mata mereka saling bertemu dengan makna baru. Proyek besar sedang berjalan, kampanye iklan untuk brand kosmetik, dan mereka bekerja sama erat. Tapi rumor semakin kencang. Rekan kerja seperti Rina mulai bertanya langsung. Kalian lagi deket ya, Li? Aulia gelagapan, menyangkal, tapi Rina tersenyum sinis. Hati-hati, di sini banyak mata. Sinta merasakan tekanan itu juga. Telepon dari adiknya di Surabaya, Kak, Mama tanya kapan kamu nikah lagi. Jangan buat keluarga malu. Sinta menutup telepon dengan marah. Dia tahu, di masyarakat Jawa yang konservatif, orientasi seksual seperti miliknya adalah tabu. Tapi dengan Aulia, dia merasa hidup lagi. Mereka mulai bertemu diam-diam, di kai tersembunyi atau apartemen Sinta. Malam itu, di apartemen, mereka bicara hati ke hati. Aku pernah mencoba berubah, cerita Sinta. Terapi, doa, semuanya. Tapi ini aku apa adanya. Aulia mendengar, dan mulai membuka diri. Di kampung, aku pernah suka teman perempuan. Tapi aku takut diusir. Mereka saling peluk, tapi tak lebih dari itu. Cinta mereka murni, tapi penuh konflik. Aulia mulai mencari informasi online tentang komunitas LGBT di Indonesia. Dia temukan forum rahasia, cerita orang-orang yang berjuang melawan diskriminasi. Tapi juga berita buruk, raya polisi, penolakan keluarga, bahkan kekerasan. Itu membuatnya semakin takut. Kita harus berhenti, katanya pada Sinta suatu hari. Sinta marah. Kenapa? Karena masyarakat. Kita bisa sembunyi. Tapi Aulia tegas. Ini bukan hidup yang aku mau. Selalu takut. Pertengkaran pertama mereka pecah, Sinta menangis, Aulia pergi dengan hati perih. Tapi besoknya, Sinta minta maaf, dan mereka kembali bersama, lebih kuat. Keluarga Aulia mulai curiga. Ayahnya menelepon, kamu jarang pulang. Ada apa? Aulia bohong, bilang sibuk kerja. Tapi ibunya datang ke Jakarta tiba-tiba, menginap di apartemennya. Aulia, kamu kelihatan beda. Ada cowok. Aulia geleng, tapi ibu curiga. Saat ibu pergi, Aulia menangis, merasa bersalah. Sementara itu, di kantor, ada krisis. Proyek gagal karena kesalahan tim, dan Sinta dituduh tidak fokus.
Bos besar memanggilnya. Sinta, rumor tentang kamu dan Aulia mengganggu. Fokus pada kerja. Sinta marah, tapi diam dia tahu, ini ancaman halus. Aulia mendengar, dan panik. Ini karena kita. Sinta peluk dia. Kita lawan bersama. Tapi malam itu, Aulia dapat pesan anonim, hati-hati, rahasiamu akan terbongkar. Siapa pengirim? Rina. Atau orang lain? Ketegangan meningkat. Sinta memutuskan untuk bicara pada keluarganya. Dia terbang ke Surabaya bertemu orang tua. Ma, Pa, aku suka wanita. Ayahnya marah besar, melempar gelas. Kamu gila. Ini dosa. Ibu menangis. Kamu buat kami malu. Sinta pulang dengan hati hancur, tapi lega. Aulia mendukung dari jauh, tapi keluarganya sendiri mulai menekan. Kakaknya datang, Aulia, ayah sakit. Pulanglah. Aulia tahu, ini alasan untuk menjodohkan. Di Bandung, dia bertemu calon pria, tapi hatinya tak ada. Aku tak bisa, katanya pada diri sendiri. Pulang ke Jakarta, Aulia bertemu Sinta. Aku hampir menyerah. Sinta peluk dia. Kita kuat. Tapi di luar, badai semakin dekat. Rumor di kantor meledak, dan seseorang melaporkan ke Her. Investigasi dimulai. Aulia dan Sinta dipanggil terpisah. Benarkah kalian punya hubungan? Tanya Her. Aulia menyangkal, tapi Sinta jujur. Ya, kami saling mencintai. Skandal pecah. Rekan kerja menjauh, bisik-bisik semakin kencang. Sinta diperingatkan, Aulia diancam pemecatan. Malam itu, Aulia menangis di pelukan Sinta. Apa kita salah? Sinta jawab, cinta tak pernah salah. Tapi tekanan semakin berat. Keluarga Sinta memutus hubungan, mengancam warisan. Aulia dapat telepon dari ayah, pulang sekarang, atau jangan pernah kembali. Pilihan sulit di depan. Akhir Ile 2 dengan hati yang semakin terbelah. Krisis di kantor semakin parah. Sinta dipindah ke divisi lain, Aulia diminta resign. Ini diskriminasi, protes Sinta pada bos besar. Tapi jawabannya dingin, ini demi citra perusahaan. Di Indonesia, hal seperti ini sensitif. Aulia marah, tapi tak berdaya. Mereka mulai mencari dukungan dari komunitas rahasia di Jakarta. Mereka bertemu di kai kecil di Kemang, dengan orang-orang sejenis. Ada cerita pilu, teman yang diusir keluarga, yang kehilangan pekerjaan. Tapi juga harapan, pasangan yang bertahan. Kalian harus kuat, kata seorang aktivis. Aulia merasa terhibur, tapi takut. Bagaimana jika keluargaku tahu? Sinta memutuskan untuk bertarung. Dia hubungi pengacara, siap tuntut perusahaan jika dipecat. Tapi Aulia ragu. Ini terlalu berisiko. Pertengkaran kedua pecah. Kau takut selamanya? Tanya Sinta. Aulia menangis. Aku tak mau kehilangan semuanya. Malam itu, mereka tidur terpisah, hati dingin. Keesokan, Aulia dapat kabar buruk. Ayahnya sakit parah, serangan jantung. Dia buru-buru ke Bandung. Di rumah sakit, ayah memegang tangannya. Aulia, janji nikah tahun ini. Aulia mengangguk bohong, hati perih. Ibu curiga. Ada apa sebenarnya di Jakarta? Aulia diam. Sinta menelepon setiap hari, tapi Aulia dingin. Aku perlu waktu. Sinta merasa ditinggalkan. Di Jakarta, dia sendirian menghadapi tekanan kantor. Rina, rekan kerja, mendekat. Sinta, aku tahu rahasiamu. Aku bisa bantu. Ternyata Rina juga lesbian, tapi sembunyi. Mereka bicara, dan Sinta merasa nyaman. Tapi itu membuatnya ragu pada Aulia. Saat Aulia pulang ke Jakarta, dia temukan Sinta dekat dengan Rina. Cemburu menyala. Apa ini? Tanya Aulia.
Sinta jelas. Kau tinggalkan aku. Pertengkaran hebat, kata-kata pedas terlontar. Kau pengecut, kata Sinta. Aulia pergi, menangis di jalan. Malam itu, Aulia minum sendirian di bar, seperti Sinta dulu. Dia renungkan hidupnya, cinta terlarang, keluarga, masyarakat. Apakah layak? Telepon dari Sinta, "Ma, aku takut kehilanganmu." Aulia kembali, mereka baikan, tapi luka ada. Keluarga Aulia datang ke Jakarta, memaksa bertemu calon suami. Aulia terpaksa ikut makan malam. Pria itu baik, tapi hatinya tak ada. "Aulia, kamu tampak jauh," katanya. Aulia tersenyum palsu. Setelah itu, dia cerita pada Sinta. "Aku tak bisa." Sinta dukung, katakan saja kebenaran. Tapi Aulia tak siap. Malam itu, ibu temukan pesan di ponsel Aulia dari Sinta. "Siapa ini? Kenapa mesranya begini?" Ibu marah. Kamu lesbian." Aulia menangis, mengaku. Ibu terpukul, ayah marah besar. Ia telepon. "Kamu bukan anakku lagi." Aulia hancur, lari ke Sinta. "Mereka usir aku." Sinta peluk dia. "Kita hadapi bersama." Tapi Sinta sendiri dapat ancaman dari keluarga, "Kembali ke Surabaya, atau kami laporkan ke polisi." Di Indonesia, meski tak ilegal, diskriminasi parah, mereka putuskan pindah ke Bali, tempat lebih liberal. Tapi sebelum itu, skandal kantor meledak. Media sosial ramai, direktur perusahaan media lesbian. Sinta dipecat, Aulia resign. Mereka kehilangan segalanya. Ketegangan puncak, Aulia ragu lagi. "Mungkin kita pisah." Sinta marah. Setelah semua ini, Rina mendekat Sinta, menawarkan bantuan. Aulia cemburu, tapi diam. Malam itu, Sinta bertemu Rina, minum bersama. Aulia salah paham, pikir pengkhianatan. Aulia konfrontasi, "Kau selingkuh?" Sinta jelas tidak. Tapi kepercayaan retak. Mereka bertengkar hebat. Sinta pergi. Aulia sendirian, menyesal. Besoknya, Sinta kembali, "Aku tak bisa tanpa kamu." Mereka baikan, tapi rapuh. Dengan pekerjaan hilang, Aulia dan Sinta mulai dari nol. Mereka buka bisnis kecil online, desain grafis dari apartemen. Tapi tekanan finansial berat. Keluarga tak bantu, teman menjauh. "Ini harga yang kita bayar," kata Sinta getir. Aulia mulai depresi, ingat kata ayah, dosa besar. Dia pergi ke masjid, berdoa, tapi hati tetap ragu. "Apakah Tuhan benci aku?" gumamnya. Sinta dukung, cinta dari Tuhan. Tapi Aulia mulai jauh, bertemu teman lama yang religius. Teman itu, Maya, ajak Aulia ke pengajian. "Kamu bisa berubah." Aulia tergoda, pikir itu jalan keluar. Dia cerita pada Sinta, "Mungkin aku coba." Sinta hancur. "Kau tak percaya pada kita." Pertengkaran lagi, Sinta ancam pergi. Sinta hubungi Rina, curhat. Rina dekati, "Aku paham kamu." Malam itu, Sinta mabuk lagi, Rina antar pulang. Aulia lihat, salah paham lagi. "Kau pengkhianat," teriak Aulia. Sinta jelas, hanya teman. Tapi Aulia tak percaya, pergi ke rumah Maya. Maya saran, putuskan, kembali ke jalan benar. Aulia ragu, tapi setuju coba terapi konversi rahasia. Sesi pertama menyakitkan, psikolog bilang, "Ini pilihan, bisa diubah." Aulia menangis, ingat Sinta. Sinta cari Aulia, temukan di rumah Maya. "Pulanglah." Tapi Maya campur, "Ini demi kebaikan." Konfrontasi pecah, Sinta marah pada Maya. Aulia pilih Sinta, tapi luka dalam. Kembali bersama, mereka putuskan pergi ke Bali. Di sana komunitas lebih ramah, mereka mulai hidup baru. Bisnis lancar, tapi masa lalu menghantui.
Keluarga Sinta datang tiba-tiba, kembali, atau kami ambil semuanya. Sinta tolak, ini hidupku. Ayah pukul Sinta pertama kali. Aulia lindungi Sinta, tapi ayah Sinta ancam, kau hancurkan anakku. Mereka pulang, tapi lapor ke polisi palsu, tuduh pelecehan. Polisi datang, interogasi. Hubungan kalian ilegal. Meski tak, tekanan besar, Sinta depresi, Aulia kuatkan. Tapi Aulia dapat kabar, ibunya sakit karena stres. Aulia ke Bandung, ibu bilang, kembalilah, makan kami. Aulia tergoda, tapi ingat Sinta. Aku tak bisa bohong lagi. Ibu menangis, tapi paham sedikit pulang ke Bali, Aulia temukan Sinta dengan Rina lagi. Kali ini ciuman. Pengkhianatan nyata. Aulia hancur, kenapa? Sinta menangis, aku lemah, Ma. Aulia pergi, sendirian di pantai Bali, menangis. Malam itu, Aulia renungkan semuanya, cinta, pengkhianatan, masyarakat. Apakah layak? Dia hubungi Sinta, kita bicara. Sinta datang, minta maaf. Rina hanya pelarian. Aulia makan, tapi kepercayaan hilang, mereka coba bangun lagi, tapi sulit. Aulia mulai kerja baru, Sinta juga. Tapi rumor ikut ke Bali. Tetangga bisik, mereka pasangan sesama. Tekanan sosial kembali. Suatu hari, demo anti di kota, membuat mereka takut, Sinta usul, pindah ke luar negeri. Aulia ragu, ini tanah air kita. Debat lagi, tapi mereka tetap bersama. Akhirnya, Aulia bicara pada keluarga Ideo, ini aku, terima atau tidak. Ayah tolak, tapi ibu bilang, aku sayang kamu. Langkah kecil, Sinta juga coba rekonsiliasi dengan keluarga. Adiknya dukung diam-diam, hidup mulai stabil, tapi luka masa lalu ada. Aulia tanya, apakah kita bahagia? Sinta jawab, ya, meski bayar mahal. Akhir ile opat, menuju resolusi. Dengan waktu, Aulia dan Sinta bangun hidup baru di Bali. Bisnis mereka berkembang, komunitas dukung. Tapi inner conflict tetap. Aulia mimpi buruk tentang ayah, Sinta tentang pengkhianatan. Mereka ikut terapi pasangan rahasia, belajar makan diri, masyarakat sekitar mulai terima, meski tak semua. Ada tetangga ramah, tapi juga yang menjauh. Suatu hari, berita nasional, undang-undang anti disulkan. Mereka ikut petisi online, berjuang diam-diam, ini perang kita, kata Sinta. Aulia mulai tulis blog anonim tentang pengalaman, bantu orang lain. Banyak respons positif, tapi juga ancaman. Hati-hati, kata Sinta. Tapi Aulia tegas, aku tak mau sembunyi lagi. Keluarga mulai lunak. Ibu Aulia datang ke Bali, bertemu Sinta. Aku tak paham, tapi lihat kalian bahagia. Air mata mengalir, rekonsiliasi awal. Ayah masih tolak, tapi tak putus hubungan. Keluarga Sinta serupa, adik bantu jembatani, suatu malam, di pantai, mereka bicara masa depan. Apakah kita menikah? Tanya Aulia. Sinta tersenyum, di sini tak bisa, tapi hati kita sudah. Mereka janji setia, meski dunia tak setuju, tapi ujian terakhir datang. Rina muncul lagi, minta maaf. Aku salah. Sinta tolak, pilih Aulia. Aulia lega, kepercayaan pulih. Hidup mereka stabil, penuh cinta dan perjuangan. Kini, setelah semua konflik, Aulia renungkan, apakah semua pengorbanan worth it? Dia lihat Sinta tidur, dan jawab ya.